tengah jari, tengah jari, kuku jari, kuku jari, ibu jari, kuku jari. Lalu keringkan menggunakan handuk. Selanjutnya adalah persiapan alat, yaitu di sini ada jaring dinding, kemudian ada tempat sampah, yaitu sampah basah dan sampah kering. Kemudian di sini ada set resusitasinya, yaitu sungkup. Terus kemudian ada nirbecken, kemudian di sini ada bak instrumen yang isinya 2 sepasang handscoon, kemudian ada dili, terus kemudian di bawahnya ada klem tali pusat, terus kemudian ada gunting tali pusat. Kemudian di bawahnya ada APD, yang pertama APD ada face shield, terus kemudian ada masker, ada penutup kepala, terus kemudian ada hazmat. Terus di sini juga jangan lupa ada alas kaki, kemudian ada handuk untuk di atas perut ibu. Kemudian selanjutnya adalah persiapan lingkungan, yaitu pastikan lingkungan ini hangat dan nyaman, yaitu dengan mematikan AC dan lain-lainnya. Terus kemudian menutup sampiran. Kemudian persiapan di ruangan resusitasi. Di sini ada meja resusitasinya, kemudian di sini ada alas untuk meja resusitasi, kemudian di sini ada ganjalan bahu setebal 3 cm, terus kemudian ada penutup kepala bayi, kemudian di sini ada stetoskop. Kemudian jangan lupa diberi lampu sorot. Setelah mempersiapkan peralatan dan lingkungan, kita mempersiapkan diri kita sendiri, yaitu dengan memakai APD. Yang pertama kita memakai masker, kemudian penutup kepala, kemudian hazmat, terus kemudian kita menggunakan handscoon, terus kemudian kita memakai face shield, terus kemudian tidak lupa adalah menggunakan alas kaki. Kita nilai apakah ketubannya itu jernih atau mekonium. Di sini bayi dilahir dengan ketuban mekonium. Kemudian taruh bayi di atas perut ibu. Kemudian jaga kehangatan bayi. Di sini menilai bayi, yaitu di sini kulitnya kebiruan, kemudian juga gerakannya lemah. Terus kemudian bayi bernapasnya megap-megap ya. Kemudian kita beri selamat kepada ibu. Ibu selamat, bayinya sudah lahir, namun di sini bayinya tidak bisa bernapas ya Bu ya. Saya mohon izin untuk melakukan tindakan agar bayinya bernapas dengan baik ya Bu ya. Kemudian kita isap dulu terlebih dahulu lendirnya, yaitu dari mulut sedalam 3 cm. Kemudian lendir yang di dalam hidung sedalam kurang dari 1 cm. Setelah diisap, kemudian kita jepit tali pusatnya. Kita urut dulu, kemudian di menyusui pada 6 bulan pertama, setelah tahu yang tadi kayaknya kurang lagi ya. Nanti bertanya lagi ya. Ini yang tadi sama caranya Ibu, saya pindahkan dulu ya Bu ya dari bayinya ya Bu. Kemudian pindahkan bayi ke meja resusitasi, kemudian jaga kehangatan dengan menggunakan lampu sorot. Kemudian atur posisi bayi, kepala bayi dengan ganjalan.
Benjolannya di antara bahu dan leher ya. Kemudian ini semi ekstensi bayinya. Kemudian kita isap kembali lendirnya. Dengan cara tidak boleh mulut dengan kedalaman 3 cm, kemudian di hidung dengan kedalaman kurang lebih 2 cm. Tidak boleh juga dengan air panas. Kenapa Bu? Karena air panas itu bisa menyebabkan bentang itu. Kemudian kita keringkan bayi takutnya ya Bu ya. Atau dari kepala. Kemudian tangan namun tidak mengenai pelvis ya. Kemudian beri rangsangan pada punggungnya. Sekarang pada ember. Kemudian jaga kembali kehangatan bayi. Kemudian atur posisi kembali dan nilai keadaan bayi. Dan apabila bayi masih bernapas megap-megap, kita atur kembali posisi kepala bayi dengan semi ekstensi. Kemudian kita pasang sungkup. Pasang sungkupnya dengan tepat, yaitu dimana menutup sebagian dagu, terus kemudian menutup mulut dan hidung. Mohon maaf, di sini saya menggunakan boneka yang tidak sesuai ya dengan ukuran sungkupnya. Kemudian kita cek dulu dengan memberi tekanan 2 tekanan dan perhatikan pada dada bayi. Udara masuk. Selanjutnya adalah melakukan resusitasi dengan hitungan 20 kali per 30 detik. 1, lepas-lepas 2, lepas-lepas 3, lepas-lepas 4, lepas-lepas 5, lepas-lepas 6, lepas-lepas 7, lepas-lepas satu kali siklus. Itu dihitungnya dengan 7, 7, 6. Kemudian kita nilai kembali kondisi bayi. Di sini bayi belum menangis, terus juga pernapasan juga megap-megap. Terus di sini kulitnya masih kebiruan ya. Terus gerakannya masih lemas. Oleh karena itu kita lakukan kembali resusitasi. Namun apabila bayi sudah menangis, maka akan diberikan kepada ibu bila kondisinya sudah memungkinkan dan melakukan asuhan pasca resusitasi. Namun di sini belum ya, maka kita lakukan kembali. Bersihkanlah dia minumnya terjauh. Siklus yang kedua. 1, lepas-lepas 2, lepas-lepas 3, lepas-lepas 4, lepas-lepas 5, lepas-lepas 6, lepas-lepas 7, lepas-lepas. Ini sama pas siklus kedua itu dengan hitungan 7, 7, 6. Kemudian kita nilai kembali apakah bayi menangis atau tidak, terus masih bernapas megap-megap atau tidak, terus juga warna kulitnya bagaimana. Di sini bayi masih bernapas megap-megap, terus kemudian tidak menangis, terus gerakan otaknya masih lemas ya. Maka kita akan melakukan tindakan kembali, yaitu pada siklus yang ketiga. Nah, bila bayi sudah menangis dan sehat, keadaan sehat, maka bisa dilakukan, maka akan diberikan kepada ibu. Selanjutnya kita melakukan resusitasi yang ketiga. 1, lepas-lepas 2, lepas-lepas 3, lepas-lepas 4, lepas-lepas 5, lepas-lepas 6, lepas-lepas 7, lepas-lepas. Sama ya hitungannya 7, 7, 6. Kemudian kita nilai kembali. Di sini sudah bayinya sudah bergerak aktif, warna kulitnya sudah kemerahan, terus juga bernafasnya tidak megap-megap. Selanjutnya kita bisa berikan kepada ibu untuk dilakukan EMD. Bila pada siklus ketiga bayi masih tidak menangis dan bernafasnya masih megap-megap serta warna kulitnya masih kebiruan, maka kita observasi dengan menghitung detak jantung bayinya. Apabila kalau kurang dari 100 kali per menit, maka kita akan melakukan rujukan dan meminta persetujuan keluarga. Bila keluarga tidak setuju, maka kita bisa melakukan VTV kembali selama 10 menit. Nah, karena di dalam kasus ini bayinya pada siklus ketiga ini sudah menangis, maka kita bisa berikan kepada ibu. Jika bayi sudah bisa bernapas dan sudah menangis, terus warna kulitnya sudah kemerahan, maka berikan kepada ibu. Kemudian kita beri topi. Ternyata terdapat bercak berwarna putih.
pun siap diberikan kepada ibu. Alhamdulillah bayi ibu sudah menangis, sudah bernafas dengan baik. Sekarang saya akan melakukan ini ya, Bu IMD ya, Bu, inisiasi menyusui dini. Bayinya kita tetekkan terlebih dahulu ya ibu. Saya taruh di perut ibu ya. Pastikan kehangatan bayi dan selimutkan ibu dan bayi. Kemudian lakukan asuhan pasca resusitasi, yaitu dengan tidak memandikan bayi selama 6-24 jam. Kemudian juga observasi ketat detak jantung janinnya ya, jantung bayi. Nah, sementara ke belakang ibu yang membereskan alat-alat terlebih dahulu. Ini dedenya saya tinggal dulu di sini. Nanti saya akan kembali lagi deh untuk melihat apakah sudah berhasil IMD-nya apa belum. Saya permisi ke belakang ya ibu. Bersihkan meja resusitasi dengan menaruh payung tebalnya kembali. Terus kemudian kita membereskan peralatan-peralatan, yaitu dengan menaruh sungkup pada tempatnya. Kemudian menaruh alat-alat ke klorin dengan terbuka ya. Dan buang ini juga di tempat sampah basah, seksis basah. Kemudian tangan kembali di larutan klorin. Mencuci tangan dan melepas handscoon di dalam larutan klorin. Kemudian melepas APD mulai dari pesil, penutup kepala, masker, kemudian hazmat, dan ditaruh di dalam ember kotor. Tidak lupa alas kaki pun dilepas. Setelah membereskan alat, kemudian kita melakukan pendokumentasian di dalam pantograf.